Channel ini mampu mendapatkan sekitar 8.900 dolar atau jika kita rupiahkan itu setara dengan 144 juta setiap bulannya dari konten reupload target luar negeri, dan channel ini itu sudah tembus sekitar 2 juta subscriber teman-teman. Dan tentunya channel yang kami bahas ini sudah lolos monetisasi. Nah, saya akan ajarkan buat teman-teman semua bagaimana cara kita mendapatkan konten seperti ini dan juga bagaimana cara trik editingnya agar bisa lolos monetisasi. Intinya di channel YouTube ini semakin rumit kita editing, maka peluang monetisasinya itu akan semakin bagus ya, daripada kita editingnya mudah tapi nggak lolos monet ya. Jadi saya akan ajarkan kepada teman-teman, pastikan tonton video ini sampai akhir agar nggak gagal paham. Itu sudah tembus sekitar 2 juta subscriber teman-teman ya, hanya dengan sebuah konten reupload saja, reupload video lucu ya. Nah di sini itu sudah lolos monetisasi. Untuk subscribernya itu sudah mendapatkan 2 juta subscriber teman-teman. Nah bisa kita cek video populernya mencapai 98 juta kali tonton, 89 juta kali tonton, 65 juta kali tonton, dan targetnya adalah target bule ya. Jadi channel ini itu target luar negeri dan sudah lolos monetisasi dan sudah tembus kurang lebih sekitar 2 juta subscriber teman-teman. Hanya manfaatkan sebuah konten lucu seperti ini. Jadi kita akan bahas bagaimana cara kita mendapatkan konten seperti ini. Nah jika kita cek untuk estimasi penghasilannya, jika kita cek di social update ini mampu mendapatkan kurang lebih sekitar 8.900 dolar. Nah ini masih masuk akal ya teman-teman, karena targetnya adalah luar negeri. Nah jika kita kalkulasikan ya 8.900 dolar dikali harga dolar saat ini ya kurang lebih sekitar 16.200, itu setara dengan 144 jutaan teman-teman. Ini masih masuk akal ya, karena channelnya sendiri sudah tembus sekitar 2 juta subscriber dan untuk view populer mencapai 98 juta kali tonton, 89 juta kali tonton, dan 65 juta kali tonton, dan channel ini itu sudah lolos monetisasi. Oke, jadi untuk membuktikan bahwa channel seperti ini itu lolos monetisasi, bisa kita cek di bagian dari videonya, kemudian teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini itu sudah muncul super thanks, teman-teman. Artinya saya bisa memberikan sebuah super thanks di channel ini. Dan di sini itu sudah lolos monetisasi. Sebagai referensi adalah channel dari Kaup Humor ya, dimana channel ini itu dengan target luar negeri ya, dan channel ini itu sudah lolos monetisasi, terbukti dari super thanks yang sudah muncul di bagian dari videonya. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan konten-konten bule seperti ini? Dan di sini teman-teman, jadi kalau saran saya kalau kita menggunakan konten reupload seperti ini, saran saya adalah tampil wajah ya. Itu yang paling bagus ya. Yang pertama adalah tampil wajah, kemudian yang kedua menambahkan narasi, itu yang paling bagus karena konten-konten seperti ini kan banyak juga ya. Jadi agar untuk video kita itu terlihat berbeda ya, saran saya tampil wajah dan menambahkan narasi, jadi itu lebih bisa dimonetisasi. Nah artinya apa? Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan konten reupload ini sia-sia. Jadi jangan sampai seperti itu, ujung-ujungnya gagal monetisasi karena kita editingnya terlalu singkat. Jadi jangan seperti itu. Nah di YouTube ini sistemnya adalah semakin rumit kita editingnya, maka peluang monetisasinya semakin besar ya. Lalu kita semakin mudah untuk reuploadnya, editingnya semakin mudah, itu peluang monetisasinya mungkin akan sulit. Nah itu sesuai dengan pengalaman saya. Jadi semakin rumit teman-teman bikin konten, insya Allah untuk monetisasi itu akan terbuka luas. Tapi kalau teman-teman editingnya sesingkat, simple, yaitu otomatis peluang gagalnya juga cepat. Jadi kalau saran saya tampil wajah, kemudian tambahkan narasi jika pengen pakai konten-konten reupload seperti ini. Dan untuk masalah bahasa Inggrisnya teman-teman bisa translate ya. Oke, dan selanjutnya bagaimana cara kita mendapatkan konten seperti ini? Itu teman-teman nanti bisa dapatkan aplikasi yang namanya adalah aplikasi Rednote ya. Jadi aplikasi ini itu mirip seperti aplikasi TikTok Cina ya. Teman-teman tinggal masuk ke Play Store, kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja Rednote seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa install nih untuk aplikasinya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan sebuah konten-konten lucu seperti tadi. Nah, setelah kita mendapatkan aplikasi Rednote-nya, kita masuk seperti ini. Nah di sini tuh banyak sekali ya konten-konten dengan target bule ya, ataupun target luar negeri ya. Nah selanjutnya setelah seperti ini, klik saya di bagian dari pencarian. Teman-teman bisa ketikkan saja untuk kata kuncinya, ya ini adalah funny polish ya, misalkan seperti ini. Oke, nah setelah seperti ini teman-teman bisa cari nih untuk konten-konten yang lucu nih, misalkan yang seperti ini ya. Teman-teman bisa cek seperti ini.
Nah, misalkan seperti ini, kita cek videonya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman tinggal klik saya di bagian simpan di sini. Kemudian kita klik di bagian tanda panah ke bawah di sini. Dan oke, jadi setelah kita mendapatkan bahannya untuk editingnya, di sini saran dari saya teman-teman tambahkan background terlebih dahulu. Dan untuk mendapatkan backgroundnya, saya menggunakan aplikasi dari Imagerman ya. Di sini saya akan cari background yang bebas copyright, yakni adalah background dari Pixabay. Di sini hanya sebagai latar belakang saja, nggak masalah teman-teman ya. Karena serumit kita editing itu peluang monetisasi akan semakin besar. Tapi kalau sesimpel kita editing, peluang monetisasinya mungkin akan sulit ya. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan di bagian dari backgroundnya. Jadi background itu fungsinya untuk agar kita itu nggak terlalu reupload mentah-mentah ya, agar ada editing yang lebih kreatif ya. Oke, kita langsung masuk di aplikasi CapCut. Bahkan kalau teman-teman pengen latar belakang video sendiri itu malah lebih bagus ya. Jadi untuk dibikin dari video reuploadnya itu tidak akan terdeteksi. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk di proyek baru seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk background yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman pengen pakai video sendiri itu akan lebih bagus. Ya, video dari kamera HP teman-teman itu akan lebih bagus ya. Kita masukkan terlebih dahulu untuk di bagian dari backgroundnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita atur di bagian dari rasio 9:16 seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal dipanjangkan saja sesuai dengan video tadi. Kita klik di bagian overlay, kemudian kita masukkan video yang sudah kita dapatkan dari aplikasi RedNote-nya, dari video lucu tadi. Oke, nah di sini teman-teman silahkan dipotong saja seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman tinggal di zoom saja seperti ini. Oke, jadi setelah seperti ini hilangkan untuk suaranya. Jadi saran saya jangan setengah-setengah kalau editing ya. Jadi saran saya tambahkan narasi ataupun dubbing itu akan lebih bagus ya. Dan nanti pastikan dibikin dari videonya teman-teman bisa disamaratakan dan backgroundnya ya. Ini sebagai contoh simpelnya saja biar nggak terlalu lama. Dan oke, jadi setelah seperti ini saran dari saya buat teman-teman yang pengen reupload agar ada pembeda, silahkan masukkan untuk video teman-teman ataupun memberikan sebuah reaction ya. Nah, di sini silakan teman-teman bisa masukkan video ataupun wajah dari teman-teman yang memberikan reaction di bagian dari video tersebut. Nah, tentunya agar lolos monetisasi. Gak apa-apa kita letakkan kecil di bagian sebelah kiri ataupun sebelah kanan seperti ini. Ya, tujuannya agar nggak sia-sia teman-teman. Kita sudah banyak mengorbankan waktu ya untuk editing, jangan sampai hasilnya nggak memuaskan. Jadi kalau saran saya seperti itu. Ya, nah walaupun yang tadi adalah reupload itu lolos monetisasi, tapi kita harus ada pembedanya teman-teman. Nah, di sini sudah kita tambahkan untuk wajah kita, contohnya seperti ini. Nah, kalau pengen dubbing ya ataupun menambahkan suara, kita menceritakan isi di bagian dari videonya, caranya seperti ini. Kita klik di bagian audio, kita rekam seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan contohkan proses pembuatan suaranya. Oke, ini sebagai contoh saja untuk suara yang sudah saya masukkan adalah seperti ini teman-teman. Wah, lihatlah teman-teman, polisi ini menahan, tapi nggak taunya malah ikutan joget seperti ini. Lah, gimana ceritanya? Oke, nah setelah seperti ini teman-teman tinggal disimpan saja. Jadi nanti kita ekspor lagi. Nah, kenapa harus kita ekspor lagi? Ya agar untuk dibikin dari reuploadnya itu tidak terdetek teman-teman ya. Kemudian keaslian dari editing kita itu agar lebih kental. Nah, saya bilang tadi editing jangan setengah-setengah. Kalau saran saya backgroundnya itu pakai background video sendiri itu nggak masalah. Video apapun nggak masalah, yang penting kita rekam pakai HP kamera kita sendiri. Nanti baru teman-teman bisa di overlay kan, kemudian tambahkan video reuploadnya. Nah, setelah selesai seperti ini, jika teman-teman lebih pengen menarik lagi, kita ekspor 2 kali untuk ya untuk ibaratnya adalah ya agar nggak kelihatan ya teman-teman kalau konten kita ini konten reupload ya, agar nggak kedetek ya. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan lagi nih, kita masukkan 2 kali nggak masalah teman-teman, kita masukkan 2 kali. Nah, setelah seperti ini klik di bagian teks, kemudian kita atur nih untuk lirik otomatis di sini. Oke, setelah kita klik di bagian dari lirik otomatis di sini, maka nanti suara saya nih akan muncul nih ya untuk di bagian dari subtitle teksnya. Nah, ini akan lebih memperkuat lagi untuk di bagian dari video kita teman-teman. Nah, di sini berarti perubahan kita ini
lumayan besar di video ini. Contohnya seperti ini, kita tambahkan teks seperti ini. Nah teman-teman tinggal diarahkan ke bawah, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Wah lihatlah teman-teman, polisi ini ingin menahan tapi nggak taunya malah ikutan joget seperti ini. Lah gimana ceritanya ini? Oke, itu sebagai contohnya saja. Kemudian teman-teman tinggal disimpan saja seperti ini. Jadi kita sudah berhasil ya bikin konten reupload video lucu, kita menambahkan dubbing, kita menambahkan wajah. Nah setelah itu teman-teman tinggal simpan, teks sudah kita tambahkan dan sudah kita ekspor dua kali ya. Oke, dan setelah seperti ini nanti teman-teman tinggal upload saja di video YouTube Short teman-teman. Kalau pengen target luar negeri ya usahakan pakai bahasa Inggris ya untuk dubbingnya, ataupun teman-teman bisa menggunakan EventLab AI ya. Untuk saat ini kan ada juga AI nih, kita bisa versi bahasa Inggris mau bahasa Indonesia nggak masalah ya. Kemudian setelah selesai seperti ini, jadi di sini untuk hasilnya sudah masuk dibikin dari video saya teman-teman. Nah di sini bisa kita cek sama-sama untuk hasil dari video reupload tadi. Wah lihatlah teman-teman, polisi ini ingin menahan tapi nggak taunya malah ikutan joget seperti ini. Lah gimana ceritanya ini? Oke, itu sebagai contoh simpelnya saja. Oke ya, jadi seperti itu ya teman-teman, hanya konten reupload saja channel tadi itu lolos monetisasi. Dan untuk estimasi penghasilannya kurang lebih sekitar 144 juta jika kita cek dari social blade ya, sekitar 8.900 dolar atau setara dengan 144 juta rupiah. Dan ini itu tuh, nah di sini jika teman-teman perhatikan channel ini itu sudah tembus sekitar 2 juta subscriber ya. Jadi ini sebagai referensi saja kepada teman-teman. Jadi kalau kita reupload itu yang pasti-pasti. Jika teman-teman, dan selanjutnya di sini jika teman-teman pengen nih untuk ngecek untuk ide konten yang lebih mudah, itu sudah saya bahaskan. Di sini sudah saya buatkan kurang lebih sekitar 536 video seputar pembahasan ide konten channel YouTube. Dan untuk hasil riset saya mungkin sudah sering saya share di tab komunitas ya. Nanti teman-teman bisa cek saja di sini. Nah mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan ya, ide konten YouTube target luar negeri versi bule, video bule ya, lolos monetisasi. Dan untuk editingnya teman-teman bisa ikuti tutorial saya tadi. Dan kalau saran saya backgroundnya nggak usah menggunakan gambar, menggunakan video sendiri itu akan lebih bagus. Tampil wajah, gunakan narasi agar nggak sia-sia ya. Jadi seperti itu. Nah jadi setelah seperti itu nanti teman-teman tinggal diupload saja ke channel YouTube teman-teman. Nah mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi dan nanti bisa cek di playlist saya, karena di sini sudah banyak saya membahas seputar ide konten channel YouTube. Siapa tahu di antara ide konten yang saya bahas di sini itu cocok dengan teman-teman semua yang editingnya mudah, itu sudah saya bahas lengkap ya. Dan saran saya kalau nonton video saya harus ditonton sampai habis agar teman-teman nggak ketinggalan nih segmen-segmen seputar editingnya seperti apa, bagaimana, itu jangan sampai di skip ya. Oke, jadi seperti itu saja bisa menjadi bahan referensi ide konten buat teman-teman yang lagi bingung nih untuk cari ide konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.